Shalom Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya kita yang hadir adalah orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang mau memberi penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan, yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Di setiap kami Tuhan, membawa rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Ya Raramaralabayase. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami membawa rasa syukur kami Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik, teramat baik Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Oh, ya Raramaralabayase, Shararabalalabayaso. Kami mau terus bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rarabalalabayaso. Lebih luas
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, oh, ya ralabaralabaralabaralaba ya se, syanaramata karalaba ya so. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, bahkan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku.
Dengan lebih sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah kesudahan, buat kasih setia-Mu Yesus. Syaralabatakharalabaralabayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh. Shalom, jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan. Saya Dr. Andrew Renato Navarin, dokter spesialis anak. Dan hari ini saya akan membahas mengenai vaksinasi, terutama mengenai fakta ataupun mitos seputar vaksinasi. Oke, jadi pertama-tama kita udah tahu dari IDAI selalu memperbarui jadwal vaksinasinya, terutama yang terbaru adalah tahun 2023 ya. Tabel terbaru 2023 perubahannya sebenarnya cuma sedikit di bagian vaksin demam berdarah. Tapi jadwal lebih lengkap bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Oke, kita pertama-tama mitos pertama nih. Penyakit telah hilang karena kebersihan, karena sanitasi. Jadi nggak perlu vaksin. Oke, jadi sebenarnya ini adalah mitos. Kenapa? Memang perbaikan kebersihan, kita selalu mandi, selalu cuci tangan, itu membantu mengurangi penyakit. Tetapi penurunan yang bermakna atau yang kelihatan banget itu adalah setelah diberi vaksin. Dan pada saat ada event-event tertentu di mana pemberian vaksin itu terganggu, misalnya pandemi kemarin, penyakitnya naik lagi. Gitu. Mitos kedua, mayoritas anak yang sakit itu sudah divaksin. Ya, jadi kalau ini sudah jawab ya, udah saya jawab ini mitos ya, bahwa vaksinasi itu tidak efektif 100% karena itu cuma buatan manusia ya. Jadi yang jelas terbukti adalah anak-anak yang diberi vaksin itu mayoritas lebih tahan terhadap penyakit daripada yang nggak divaksin ya. Ini sudah terbukti sih, banyak kurva atau grafik atau penanda yang menunjukkan. Kalau mau yang paling terbaru pandemi COVID setelah diberikan vaksin, yang meninggal dan yang sakit berat jauh berkurang. Oke, berikutnya vaksin menimbulkan efek samping yang berbahaya. Ya, kalau ini jelas mitos ya. Karena sebenarnya semua vaksin yang keluar yang dibolehkan untuk umum itu sudah safe, paling safe dibanding puluhan atau beberapa kandidat vaksin sebelumnya. Jadi kalau nggak safe nggak boleh keluar, itu satu aturan pertama. Kedua, efek sampingnya itu sendiri jauh lebih ringan daripada kena penyakitnya. Orang takut kena vaksin jadi demam, padahal demamnya ringan dan 1 hari. Sementara kalau nggak divaksin terkena penyakit demamnya 1 minggu. Nah itu kan jauh ya bedanya. Next, penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin ini nggak ada di negara kita. Nah, ini mitos ya. Karena sebenarnya memang penyakit itu ada yang musiman atau ada yang sesuai negara. Tapi kalau yang disarankan oleh IDAI
atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu adalah penyakit yang sudah ditemukan di Indonesia. Bahkan ada beberapa yang tidak dimasukkan ke rekomendasi rutin, itu ada di beberapa daerah, misalnya di Bali atau di NTT diberikan vaksin rabies. Itu memang sesuai dengan daerahnya sendiri, gitu. Kemudian pemberian vaksin kombinasi atau bersama-sama dalam satu kali kesempatan akan meningkatkan efek samping. Jadi misalnya kalau di vaksin A ada efek samping demam, di vaksin B ada efek samping demam, kalau diberikan bersamaan demamnya jadi tinggi banget. Nggak juga. Ya. Jadi sebenarnya pemberian vaksin bersamaan itu tidak memperparah efek sampingnya. Ya. Kalau dibilang vaksin 2, 3, atau 4 sekaligus apakah akan mungkin mendapatkan efek samping demam? Ya mungkin. Kan namanya dapat efek samping itu seperti undian, kita nggak tahu kapan dapatnya. Ya ibarat kita narik beberapa kali, mungkin aja sama sekali nggak dapat gitu. Kemudian ini ada yang kebalik nih, kalau anaknya nggak demam, vaksinnya nggak bekerja. Mitos juga, karena demam itu efek samping vaksin dan tidak ada hubungannya dengan hasil antibodinya. Jadi anak bisa aja nggak demam, tapi antibodinya bagus terhadap penyakitnya. Oke, kemudian ada beberapa yang menanyakan kalau imunisasi tetes, misalnya polio, itu anak nggak boleh minum ASI beberapa jam. Ya, sebenarnya kalau minum setelah vaksin tetes itu boleh, nggak mempengaruhi untuk vaksinnya. Ya, cuman beberapa dokter memang menyarankan untuk menunda minum segera setelah divaksin tetes. Vaksin minum. Kenapa? Kadang-kadang anak tuh kalau masih kecil divaksin tetes, anaknya gumoh, kayak keluar vaksinnya. Terus jadi malah pertanyaan selanjutnya, dok vaksinnya keluar, boleh diulang? Nah itu, jadi sebenarnya untuk menghindari itu saja sih. Tapi sebenarnya pemberian ASI boleh setelah anak itu mendapat vaksin tetes. Oke, kemudian ada yang bilang, dok, kita kan sudah dikasih Tuhan kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh ini bisa mengatasi infeksi tanpa vaksin. Ya, sebagian betul. Tapi ada sebagian juga yang tidak bisa. Tetap sakit. Itu gunanya kita dikasih otak untuk mikir, untuk ada bikin vaksin. Kemudian mencegah orang lain kena penyakit. Gitu. Kemudian ada yang bilang, bayi lahir dari ibunya mendapat kekebalan. Jadi vaksinasi itu nggak dibutuhkan karena bayi itu mendapat kekebalan dari ibunya. Nggak juga, bayi begitu lahir sekarang udah dapat vaksinasi kok. Bahkan bayi usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tetap bisa mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Karena tidak semua kekebalan diturunkan. Dan kalaupun diturunkan dari ibu, kadang nggak cukup atau berkurang. Begitu. Ya. Tapi bukan berarti saya bilang, oh kalau gitu bayi-bayi yang lahir dari ibu nggak usah dapat ASI. Toh tetap harus divaksin. Nggak juga, ASI eksklusif itu membantu untuk meningkatkan antibodi anak supaya jarang sakit. Tetapi beberapa vaksin beberapa penyakit yang dibuat vaksinnya itu tetap perlu diberikan karena itu antibodinya tidak kuat atau tidak cukup. Oke, ada yang nanya juga nih kalau kena penyakit misalnya cacar, antibodinya lebih bagus daripada vaksinasi. Ini agak susah jawabnya, tergantung penyakitnya karena beberapa penyakit memberikan kekebalan alami. Betul. Tapi beberapa penyakit ada yang nggak bikin kekebalan sama sekali, bisa kena lagi. Bahkan kalau misalnya nih orang-orang atau anak-anak terkena suatu infeksi alami, sebagian kecil sembuh tanpa masalah dengan antibodi yang cukup. Sebagian besar ada masalah. Nah itu yang kita hindari. Dengan vaksin, anak-anak tuh dapat antibodi tanpa atau dengan masalah yang minimal. Gitu. Jadi walaupun katakanlah orang atau anak perlu infeksi alami 1 kali untuk mendapatkan kekebalan yang kuat, sementara vaksinnya butuh 2 kali. Tapi resiko dari penyakit alami itu banyak dan berat, nggak sebanding sama resikonya vaksin. Begitu. Nah, ada yang bilang vaksin tuh justru menginfeksi anak, dok. Jadi malah tambah sakit anaknya setelah divaksin. Jadi pertama-tama vaksin itu banyak tipenya, ada vaksin hidup, ada vaksin mati, ya. Nah, kalau pada vaksin mati, itu nggak akan membuat penyakit, ya. Siapapun yang divaksin. Sementara kalau pada vaksin hidup, ini tidak boleh diberikan pada anak-anak yang sudah punya penyakit tertentu. Misalnya kanker, autoimun, atau penyakit darah yang dapat kemoterapi, itu nggak boleh dapat vaksin yang hidup. Jadi bukan berarti
vaksin ini akan menyebabkan penyakit berbahaya. Makanya kalau anaknya udah sakit, ada vaksin yang nggak boleh diberikan. Ya, jadi masuk ke kategori mitos. Sebenarnya vaksin itu dokternya yang mengevaluasi anaknya layak atau nggak dapat vaksin. Oke, ada yang bilang vaksin mengandung bahan berbahaya. Kalau di tetangga ada yang bilang mengandung bahan yang tidak boleh. Nah, sebenarnya sehari-hari kita itu terpapar oleh bahan berbahaya, polusi ataupun kontaminan atau apa, itu lebih banyak daripada di dalam vaksin. Yang di dalam vaksin itu sangat-sangat rendah, ya. Dan ini memang akan selalu dievaluasi, standar keamanan tuh akan selalu meningkat, ya. Zaman dulu dibilang standar polusi itu segini, sekarang justru lebih bagus lagi. Jadi kita tuh sebenarnya progres ke arah yang lebih baik, semakin lama semakin aman. Bukannya berarti vaksin itu tidak mengandung bahan yang istilahnya kita sebut tidak bahan berbahaya, tapi sebenarnya kadarnya juga jangan lupa. Kadarnya berapa? Orang kita jalan di jalan raya aja udah menghirup bahan berbahaya. Kok nggak ada yang masalah? Nah, begitu, ya. Kemudian yang dari dulu nih, yang dibilang vaksin MMR menyebabkan autisme. Ini sesuatu yang populer karena dulu yang mengatakan hal ini adalah seorang dokter juga. Dokter apa? Apakah seorang dokter vaksin? Bukan, dokter bedah. Kebetulan dan dia meneliti tentang vaksin. Setelah diteliti lagi, ternyata dokter itu dari pengumpulan sampelnya, dari metodologinya, itu kurang ilmiah. Sehingga meragukan hasilnya. Apakah cukup dengan di situ saja? Apakah istilahnya pihak akademis atau pihak dokter yang lain melakukan perundungan atau bully terhadap dia? Enggak, banyak penelitian sebaliknya yang mencoba membuktikan hal yang sama. Apakah MMR menyebabkan autisme atau bukan? Ternyata dari ribuan, kan tadi dibilang dokter yang pertama kali menemukan adalah 12 anak autisme. Sementara penelitian selanjutnya banyak sekali, ribuan. Ternyata dibandingkan yang mendapat vaksin sama yang nggak mendapat, sama aja jumlah yang autis. Begitu. Jadi bukan karena MMR-nya, itu kesimpulan akhirnya. Nah, ada yang bilang penyakit dan kematian adalah cobaan dari Tuhan. Nah, kalau seperti ini, saya cuma jawab satu, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan, ya. Jadi saya sebagai dokter tetap menyarankan berusaha yang maksimal. Kalau usaha maksimal tiap orang beda-beda, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerah begitu saja, ya. Kemudian ada yang bilang imunisasi cukup sampai 9 bulan saja. Sebenarnya imunisasi 9 bulan ini adalah warisan atau istilah zaman dulu, di mana vaksin yang diberikan secara gratis oleh pemerintah sampai 9 bulan. Sekarang sudah banyak sampai usia 18 bulan, sampai usia 5 tahun. Jadi sebenarnya vaksinasi itu nggak cuma sampai 9 bulan, sampai dewasa pun juga memerlukan, ya. Selama ada penyakit kita akan selalu memerlukan imunisasi, ya. Beberapa vaksin diulang setahun sekali, influenza, 3 tahun sekali tipes, kalau 10-20 tahun sekali hepatitis B misalnya. Oke, ada yang bilang vaksin ini bisnis menguntungkan segelintir orang. Tapi saya kembali lagi nih, penelitian vaksin ini bisa menemukan vaksin baru, bisa juga enggak. Perlu modal, itu satu. Kedua, pemberian vaksinasi dari pabriknya sampai disuntikan, dia memerlukan pengantaran yang baik dalam kondisi suhu yang tidak boleh berubah, yaitu 2-8 derajat. Nggak boleh naik, nggak boleh turun, supaya vaksinnya nggak rusak. Itu susah, ya. Kemudian, memberikan vaksin itu bukan seperti menyuapin makanan. Perlu tenaga yang terlatih. Nggak semudah itu menemukan atau melatih tenaganya. Jadi sebenarnya tetap perlu modal. Kalau dibilang ini menguntungkan sebagian orang, ya saya nggak bisa berkomentar di situ. Tapi yang jelas untuk proses dari pembuatan sampai pemberian vaksin, ini semuanya perlu sumber daya, ya, gitu. Kemudian jangka waktu pemberian antar vaksin 6-12 bulan, ya. Ini sesuatu yang berkembang ilmunya. Jadi kalau zaman dulu dibilang jarak antar vaksin minimal 2 minggu, sekarang ditemukan bahwa ada beberapa vaksin yang nggak perlu jarak. Misalnya hari ini divaksin, besok boleh divaksin lagi, itu tidak apa-apa. Memang ada beberapa aturan, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, vaksin hidup, antar vaksin hidup harus minimal 1 bulan atau 4 minggu. Nah, bagaimana kalau vaksinnya yang setipe? Misalnya vaksin tipe A atau merek A diberikan merek A lain. Itu memang kembali lagi ke kebijakan dalam vaksinnya. Misalnya vaksin demam berdarah yang terbaru, jaraknya 3 bulan antara dosis pertama dan dosis kedua.
vaksin MMR jaraknya minimal 1 bulan. Ya, jadi berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Lebih baik ditanyakan ke dokternya. Kenapa vaksin mahal? Nah, harga vaksin itu justru sebenarnya semakin lama semakin murah. Ini kita bicara adalah untuk satu tipe vaksin. Misalnya, sekarang mulai populer vaksin untuk mencegah kanker serviks atau HPV. Ini zaman pertama keluar sama zaman sekarang harganya beda jauh, ya. Jadi sebenarnya semakin murah. Tapi kalau ada vaksin yang baru launching, baru keluar, baru diteliti, memang itu lebih mahal dibanding kalau yang sudah lama. Ya, ini istilahnya karena baru penelitiannya baru, ya. Jadi ada nggak vaksin yang murah, yang dibagi-bagikan, yang disubsidi? Banyak, ya. Dari pemerintah Indonesia sudah banyak, BCG, hepatitis, DPT, polio, rotavirus, JE, PCV, rabies. Sebagian besar sudah disubsidi. Ada yang daerah subsidinya memang tidak se-Indonesia, memang daerah tertentu. Tapi dari pemerintah tidak tinggal diam, terus subsidinya semakin banyak. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Dr. Cici Nugraha. Ibadah Mandala Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Elm Jonathan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Buat kalian yang tertarik dan terpanggil untuk bergabung di pelayanan tersebut, silakan mendaftarkan diri secara online dengan scan QR atau dapat WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Mari salurkan kreativitas kalian ke hal-hal yang positif dan membangun. Kami tunggu.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ada ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat anugerah hidup yang kau berikan pada kami. Terima kasih buat kami para ibu yang ada di bangsa kami. Biarlah Engkau memberkati setiap ibu, terutama yang sedang mengandung. Biarlah kekuatan iman, kesehatan dalam kehamilan Engkau anugerahkan pada mereka. Kami juga berdoa, Engkau memberkati Dr. Andrew Renato yang sudah membagikan pada kami mitos atau fakta seputar vaksinasi. Berkati hamba-Mu, keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, dan apapun yang dikerjakannya membuahkan hasil yang baik. Biarlah lewat sharing pada hari ini, para ibu semakin memahami tentang pentingnya vaksinasi dan tidak ada lagi kekhawatiran di saat mengandung dan membesarkan anak-anak mereka. Karena Tuhanlah yang memperhatikan masa depan anak-anak lebih daripada kami orang tuanya. Dan anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat WBD yang mengikuti acara ini. Jadikan mereka sebagai saluran berkat bagi keluarga dan melahirkan keturunan ilahi dalam keluarga mereka. Kami juga memberkati Tuhan buat bangsa Indonesia. Biarlah ada shalom di bangsa kami di usianya yang ke-78 tahun. Berkati Presiden dan Wakilnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Biarlah ada kesatuan dalam memimpin bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang adil dan makmur. Engkau memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Urapan-Mu, perlindungan-Mu ada dalam hidup hamba-Mu. Dan lewat hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan di era Pentakosta ketiga ini. Engkau juga memberkati gembala CK7 Dr. Yanto. Kuasa urapan-Mu mengalir dalam hidupnya. Berkati kesehatannya, keluarganya, dan penggembalaan hamba-Mu di CK7. Sehingga semakin membawa jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Engkau memberkati generasi Yeremia. Biarlah generasi ini semakin hari semakin kuat dan tangguh di dalam firman Tuhan. Dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat BBD yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.